Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan membahas soal asli FR, soal asli CPNS tahun 2018. Nah, untuk kali ini kita khusus akan membahas soal tentang penalaran analitis. Untuk soal penalaran analitis ini masuk ke soal CPNS dan juga ke P3K. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar CPNS maupun P3K, soal ini keluar. Kalau dalam P3K itu masuknya ke tes bakat skolastik, yaitu tentang penalaran. Nah, penalaran ini termasuk adalah penalaran analitis, penalaran logis, dan juga penalaran yang lainnya. Baik, langsung aja kita bahas soalnya ya. Tapi sebelumnya, sebelum dibahas, silahkan coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita bahas bersama. Kita kasih waktu, silahkan dipending videonya, kemudian dicoba dikerjakan ya. Yuk, dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas, Tono dan Tini adalah kakak beradik. Tono mengatakan kepada Tini, pada saat saya seumuran kamu sekarang, umur kamu 5 tahun. Lalu Tini pun berkata kepada Tono, pada saat Tini seumuran dengan kakak, umur kakak sudah 44 tahun. Berapakah umur Tono dan Tini sekarang? Nah, ini soal sulit ya, soal hot kategorinya. Tapi bisa ditrik ya, coba kita lihat ya. Kita mau trik dulu ya. Dilihat di pilihan gandanya, 29 sama 16, itu selisihnya berapa? 13 ya. 30 sama 17 selisihnya 13. 31 kurangi 18 juga 13, 32 kurangi 19 13, 33 kurangi 20 13. Berarti semuanya selisihnya 13. Oke? Sekarang di sini kita tahu ada 5 sama 44. Nah, tinggal diapakan? Tinggal dijumlahkan aja ya. 13 tambah 5 berarti 18. Kemudian 44 kurangi 13 yaitu 31. Berarti jawabannya adalah yang C. Duh, kok bisa? Ya, itu cara triknya ya. Tapi kalau dengan cara biasa, kita harus membuat model matematikanya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat di sini ya. Pada saat saya seumuran kamu sekarang, umur kamu 5 tahun. Umur kamu itu umur siapa? Umur Tini ya. Karena ini yang berkata Tono. Kita misalkan Tono itu adalah kakaknya, berarti K saja, kemudian Tininya kita misalkan dengan A. Ya, berarti kakak adik ya. Tono adalah kakak, Tini adalah adik. Jadi di sini untuk yang umur Tini atau adiknya itu yaitu umur adik itu dikurangi dengan selisihnya ya. Selisihnya kita belum tahu, berarti selisihnya itu kita misalkan dengan X ya. Berarti X itu adalah selisih. X itu adalah K dikurangi dengan A. Ini adalah selisihnya ya. Kita nggak tahu selisihnya berapa. Tapi yang jelas selisihnya 13 di sini ya. Misalkan kita belum tahu ya. Ini jelas selisihnya adalah 13. Tapi kita misalkan belum tahu. Umur adik dikurangi dengan selisihnya ya, karena ini adalah pada saat saya seumuran kamu sekarang ya, berarti dikurangi dengan selisih, maksudnya begitu ya. Itu umurnya adalah 5 tahun, berarti ini sama dengan 5. Kemudian Tini bilang ke kakaknya, pada saat ini seumuran dengan kakak, umur kakak sudah 44 tahun. Berarti artinya umur kakak ditambah dengan selisihnya itu sama dengan 44. Nah, ini adalah model matematikanya. Oke, kalau kita jumlahkan jadinya bagaimana? Kalau kita jumlahkan ya, umur adik ditambah dengan kakak, min X ditambah X, itu nilainya 0 ya. Min X tambah X 0, nggak usah ditulis. Berarti sama dengan 5 tambah 44, itu berarti 49. Berarti jumlah umur kakak dan adik itu 49. Coba kita cek. Jumlah umur kakak dan adik 31 tambah 18 itu berapa? 49. Cocok ya. Ya sudah, berarti jawabannya yang C ya. Bisa dengan cara menggunakan yang pertama tadi, bisa juga dengan cara menggunakan yang kedua ini. Tapi kalau teman-teman masih penasaran ya, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya dengan cara yang tadi ini sudah cukup ya, karena soal CPNS itu kan jangan sampai memakan waktu yang banyak ya. Jadi harapannya biar cepat selesai ya. Sebisa mungkin kalau ada cara cepat, gunakanlah cara cepat. Tapi untuk meyakinkan teman-teman, kita akan bahas semuanya ya. Oke, sekarang kita sudah dapatkan ini. Kemudian selanjutnya adalah kalau tadi kan ditambah nih ya, sekarang dikurangi. Coba, ini dua persamaan ini kita kurangi. Yang besar kurangi yang kecil, berarti yang besar di bawah ya. Berarti yang bawah kurangi atas. Ini dikurangi sekarang. K dikurangi A berarti K dikurangi A. Kemudian
X dikurangi min X. X dikurangi min X. Negatif-negatif itu jadinya positif. Sama hanya dengan X tambah X. Berarti sama dengan berapa? 2X. Berarti ini sama hanya dengan ditambah 2X. Nilainya sama dengan 44 kurangi 5. Berarti 39. Nah, di sini ada K min A. K min A itu sendiri nilainya sama dengan apa ini? X. Berarti ini sama hanya dengan X. X ditambah 2X. Berarti ada berapa X? 3X. Ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. 1X tambah 2X adalah 3X. Sama dengan berapa? 39. Maka nilai X-nya sama dengan 39 bagi 3. 13. Nah, X itu kan selisih tadi ya. Bener juga, selisihnya 13. Gitu kan. Kalau sudah ketemu selisihnya berarti kita cari nilai atau mencari umur adiknya. Kita masukkan ke sini ya. X-nya kan sudah ketemu 13. Berarti umur adik sama dengan min X. Kalau kita pindah ruaskan jadinya plus X gitu ya. Kemudian plus 5. Di sini X-nya sudah ketemu berapa? 13. Berarti ini jadinya 13 ditambah 5 sama dengan 18. Cocok ya. Jadi umur adiknya adalah 18. Kemudian yang K berarti K sama dengan 44 plus X. Kalau kita pindah ruas jadinya min X. Berarti sama dengan 44 dikurang X. X-nya berapa? 13. 44 kurang 13 berarti 31. Oke, cocok juga ya. Kalau begitu benar ya, jawabannya adalah yang C, yaitu umur kakaknya atau umur Tononya 31 dan umur Tini adalah 18. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik sahabat Derfit, sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi bimbel online yang bisa sahabat ikuti. Di antaranya adalah dari sahabat CPNS, kemudian dari Ayu CPNS, kemudian ada juga dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diikuti teman-teman untuk bimbel online, karena di bimbel online itu disediakan tryout dan juga bimbingan tentunya ya. Jadi teman-teman bisa hubungi admin dari masing-masing bimbel tersebut untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Bagi teman-teman yang mendaftar bimbel tersebut melalui link yang ada di deskripsi video ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus ini supaya nanti teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Untuk caranya silahkan teman-teman lihat pada bagian deskripsi dari video ini. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya seperti ini ya, dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas. Ayah senang makan ayam dan tempe dan kurang menyukai daging dan tahu. Adik senang makan tahu dan ikan, namun tidak suka sayur. Kakak suka semua makanan, tapi alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Ibu menyukai sayur dan daging, namun alergi terhadap seafood. Manakah makanan yang selalu dihidangkan dalam menu makan keluarga ini? Kita buat tabel ya, tabelnya kita buat gini ya. Yang pertama ada siapa ini? Ayah ya. Oke, kita tulis di sini ayah. Ayah itu senang ya, senang makan ayam dan tempe. Kita tulis saja di sini. Ayah itu senang ayam dan juga tempe. Dan kurang menyukai daging dan tahu. Kurang menyukai berarti lawannya saja ya, seperti ini saja ya. Kurang menyukai daging ya, yang pertama daging dan tahu. Jadi yang kelompok pertama ini adalah yang suka ya. Ini tidak suka gitu saja ya, kita tulis tidak suka. Jadi bagian yang pertama adalah yang suka, bagian yang kedua adalah yang tidak suka. Lanjut, kita lanjut ke siapa ini? Adik ya. Sekarang kita cari adiknya. Kita lihat di sini. Adik senang makan tahu dan ikan. Berarti di sini kita tulis tahu dan ikan. Namun tidak suka sayur, berarti tidak suka sayur. Oke, lanjut. Kakak sekarang ya. Kakak suka semua makanan. Waduh ya, semuanya dimakan ini ya. Kakak itu berarti suka semua ya. Suka semua. Baik. Kemudian alergi ya. Alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Kita tulis kedelai saja di sini. Kedelai.
Yang terakhir ada siapa? Ada ibu ya. Ibu. Ibu suka apa? Ibu itu menyukai sayur dan daging. Berarti di sini kita tulis sayur, kemudian daging. Kemudian tidak suka apa? Namun alergi terhadap seafood. Berarti di sini seafood. Baik, sudah kita buatkan ya. Rumusannya seperti ini. Sekarang yang ditanyakan apa? Manakah makanan yang selalu dihidangkan dalam menu makan keluarga ini? Berarti artinya semua anggota keluarga ini tidak ada yang menghindari dari makanan ini ya. Yang tidak dihindari itu makanan yang mana? Baik dari ayah, adik, kakak maupun ibu. Coba kita cek dari yang tidak suka dulu ya. Yang tidak suka dulu. Yang pertama daging. Daging ini ayah tidak suka. Berarti otomatis jika yang di sini yang suka ini ada daging, kita coret saja. Dagingnya kita coret. Karena ayah tidak suka, berarti meskipun ibu suka, karena ayah tidak suka ya ikut dicoret saja. Gitu ya. Kemudian tahu. Ayah tidak suka. Meskipun di sini adik suka tahu, tapi karena ayah tidak suka berarti tidak dihidangkan mestinya ya. Tidak selalu dihidangkan. Nah, berarti kita coret juga tahu. Kemudian sayur. Sayur kita coret. Sayur kita coret. Apalagi kedelai. Kedelai itu bahan untuk membuat tempe, ya kan? Oke, berarti yang berbahan ini kan ada berbahan kacang. Kedelai itu artinya tempe kan? Berarti tempenya kita coret. Ya, kita coret. Selanjutnya seafood. Seafood itu berarti ikan ya. Berarti ikannya kita coret. Semua, suka semua nggak masalah nih ya. Berarti yang belum dicoret apa? Yang belum dicoret adalah ayam. Nah, berarti ayam dengan daging beda loh ya. Daging itu kan bisa daging kambing, daging sapi, daging kerbau, dan lainnya. Kalau ayam ya jelas ayam. Jadi yang selalu dihidangkan dalam menu makanan keluarga ini adalah ayam, yaitu yang D. Baik sahabat Edufit, kita masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya seperti ini. Dani, Miftah, Tito, dan Adi bertetangga. Rumah Hawi di utara rumah Dani. Rumah Miftah bersebelahan dengan rumah Dani. Rumah Adi terletak paling selatan. Rumah Tito di sebelah tenggara rumah Hawi. Sebelah barat laut dari rumah Adi adalah rumah siapa? Yuk dicoba ya. Dan ini adalah nomor 3 ya. Kemudian untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini sama bacaannya, cuman yang bedanya yang ditanyakan. Coba kita lihat untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 ini bacaannya masih sama dengan yang tadi nomor 3 ya. Cuman yang ditanyakan beda di sini. Berarti analisis dulu soal yang nomor 3 tadi, kemudian digunakan untuk menjawab soal nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Nomor 5 seperti ini. Ya, sama bacaannya, cuman bedanya yang ditanyakan ya. Silahkan dicoba dulu ya, nomor 3, 4, dan 5. Nanti kita bahas. Oke, kalau sudah kita bahas ke yang nomor 3 dulu ya. Di sini ada yang pertama di sini rumah Hawi. Rumah Hawi di utara rumah Dani. Utara, masih ingat ya? Arah utara itu yang mana? Utara itu yang ke atas ya, ini adalah utara. Kemudian yang ke bawah adalah selatan. Kemudian ini adalah timur ya. Kemudian yang ini adalah barat. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini Hawi itu di utara rumah Dani. Hawi itu berarti yang Hawi utara ya. Berarti Hawi letaknya di utara. Ini adalah Hawi. Hawi letaknya di utara rumah Dani. Berarti di sini Dani. Rumah Hawi letaknya di utara rumah Dani. Kemudian rumah Miftah bersebelahan dengan rumah Dani. Berarti Miftah itu bisa di sebelah timurnya atau di sebelah baratnya Dani. Ya, kita buat seperti ini dulu. Nanti yang mana yang jelas. Kita lihat selanjutnya dulu. Rumah Adi terletak paling selatan. Rumah Adi terletak paling selatan. Paling selatan berarti di sini ya. Ini adalah rumah Adi, ini paling selatan. Ya, sudah ketemu ini yang sudah pasti ya. Kemudian rumah Tito di sebelah tenggara rumah Hawi. Hawi kan di sini. Tenggara itu mananya? Timur tenggara, berarti tenggaranya ke sana ya. Ini tenggara, TG saja ya. Rumah Tito di sebelah tenggara rumah Hawi. Ya, rumah Tito ini di sebelah tenggara. Tenggara kan arahnya, ya tenggara itu arahnya ke sana ya. Ini adalah rumah Tito. Berarti bukan M di sini, tapi di sini adalah rumah Tito. Jadi rumah Tito itu letaknya di tenggara rumah Hawi.
Nah, kalau di sini sudah Tito berarti yang ini pasti Miftah dong ya. Berarti ini adalah Miftah. Sudah ketemu sekarang konsepnya. Tinggal mencari yang ditanyakan. Sebelah barat laut dari rumah Adi adalah barat laut. Timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Sini adalah barat laut ya. Barat laut itu arahnya ke sana. Sebelah barat laut dari rumah Adi. Berarti rumah Adi, barat laut itu ke sana. Ya, berarti rumah siapa ini? Rumah Miftah dong ya. Berarti jawabannya adalah rumah Miftah, yaitu yang B. Oke, langsung kita bahas ke yang nomor 4 ya. Tadi sudah didapatkan untuk yang nomor 3. Untuk yang paling utara itu adalah rumah Hawi ya. Rumah Hawi, kemudian yang sebelahnya lagi adalah rumah Dani. Kemudian yang paling selatan adalah rumah Adi. Di sini ada rumah Tito dan di sini ada rumah Miftah, gitu ya. Pertanyaannya di sini adalah rumah yang berada di tengah adalah rumah siapa? Ya rumah Dani dong ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 yaitu masih sama ya. Yang paling utara adalah rumah Hawi, kemudian rumah Dani, rumah Adi, rumah Miftah, kemudian rumah siapa? Rumah Tito. Deretan rumah yang segaris adalah yang segaris ya ini sama ini ya. Coba kita cek. Hawi, Dani, Tito. Hawi, Dani, Tito. Tidak segaris berarti salah. Hawi, Tito, Adi. Hawi, Tito, Adi. Ini tidak segaris ya berarti salah. Hawi, Dani, Miftah. Hawi, Dani, Miftah juga tidak segaris. Kemudian Hawi, Dani, Adi. Hawi, Dani, Adi. Ya sudah ini Hawi, Dani, Adi ini segaris ya. Kemudian yang Miftah, Adi, Tito. Miftah, Adi, Tito ya, tidak segaris ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik sahabat Edufit, lanjut ke nomor 6 ya. Soalnya seperti ini. Ini soalnya tidak ada pilihan gandanya. Berarti kita buat sendiri saja nanti ya. Silahkan dicoba ya. Baik, kalau sudah kita bahas 6 buku, yaitu diantaranya bukunya adalah tentang pendidikan, resep, cerita anak, komik, visi, populer. Ini harusnya populer ya, bukan poluler ya. Diletakkan pada rak 2 baris dan 3 kolom. Buku cerita anak dan populer bersebelahan. Buku komik berada di bawah buku fiksi dan di sebelah buku cerita anak. Buku pendidikan berada di tengah. Buku apa saja yang berderet. Di sini ada 2 baris dan 3 kolom ya. Kita buatkan dulu 2 baris dan 3 kolom. Kita buat seperti ini dulu ya. Oke. Kita buat menjadi seperti ini. Nah, ini adalah 2 baris dan 3 kolom ya. Yang sudah pasti di sini adalah buku komik berada di bawah buku fiksi. Buku komik itu berada di bawah buku fiksi. Berarti fiksinya itu letaknya di atas ya. Fiksinya di atas. Ya, jadi fiksinya jangan di tengah ya, karena ada yang di tengah itu mana tadi? Nih, yang di tengah itu adalah buku pendidikan. Buku pendidikan di tengah, berarti fiksinya kita sementara kita taruh di sini ya. Fiksi kita tulis dengan F saja. Kemudian di bawahnya buku komik berada di bawah fiksi, berarti ini adalah komik, kita singkat dengan K. Buku komik letaknya di bawah buku fiksi dan di sebelah buku cerita anak. Ini adalah buku komik. Buku komiknya itu di sebelah cerita anak. Berarti di sini cerita anak, CA saja ya, cerita anak. Jadi buku komiknya itu di bawah buku fiksi dan di sebelah buku cerita anak. Gitu maksudnya ya. Nah, di sini cerita anak juga ada, nyambung di sini ya. Buku cerita anak dan populer bersebelahan, berarti di sini adalah populer ya. Ini sudah jelas. Kemudian yang jelas lagi di sini ada yang tengah-tengah ya. Buku pendidikan letaknya di tengah-tengah, berarti yang di sini ini pendidikan. Kita singkat dengan PD, pendidikan. Dan yang di sini pastinya yang belum masuk. Yang belum masuk buku apa? Buku resep ya, berarti R saja. Resepnya belum masuk. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Buku apa saja yang berderet? Yang berderet adalah buku fiksi, pendidikan, dan resep. Atau buku komik, cerita anak, dan populer. Dan nanti menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan. Kira-kira seperti ini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa dibuat bahan belajar.
sebagai persiapan untuk menghadapi tes CPNS yang akan datang. Mudah-mudahan lolos CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.